Tapi selingkuh menyenangkan nggak, Rin? Menyenangkan. Kenapa? Kenapa menyenangkan? Karena lo harus ada time managementnya, ada adrenalinnya, ada apa ya? Lu kayak kalau misalnya orang pacaran tuh makannya nasi uduk mulu, lu bisa makan nasi uduk, nasi goreng ya kan, bisa makan nasi liwet kayak gitu lah. Nggak, ini nggak benar sih sebenarnya, nggak boleh. Part 2 Kolek TV. Katanya lo sering selingkuh, Til? Enggak, itu part 1. Itu part 1 ya. Lagi. Sorry. Katanya lo sering selingkuh dulu, Til? Katanya lo sering selingkuh, Til? Katanya lo sering selingkuh dulu, Til? Katanya lo sering selingkuh, Til? Sorry ya. Masih kebayang. Intonasinya sama lagi. Gue mau klarifikasi soal yang positif negatif kemarin. Kenapa lo merasa menyesal ngomong itu? Enggak juga, kan tapi gue udah sempat ngomong juga. Berarti lo mengiyakan ada positif dan negatif? Fullnya, sebentar saya mau ngomong dulu soalnya. Fullnya, balik lagi ke masing-masing. Bagaimana menjalankannya. Iya. Gitu. Ada klarifikasi lo itu? Apalagi tadi gue ngomong, tapi belakangan ini emang lagi marak banget, beneran. Apa selingkuh? Iya. Ya waktu itu kan gue ngomong juga berarti lagi musim atau gimana? Iya. Tapi ya untung gue jomblo, jadi kayak katanya kan syarat selingkuh tuh punya pacar. Iya juga sih. Ya udahlah, biar nggak krik-krik, kita. Janji yang kemarin, menepati janji. Iya, kita bacain komen-komen, terus kita undang bintang tamu juga. Oh, ada bintang tamunya siapa? Ada. Kenapa dia diundang? Karena dia expert. Karena dia ahli di bidang ini. Gak tahu nih, expert. Yang ngomong expert coba. Itu skripnya. Godmother. Ya udah, kita bakal bacain komen sekaligus bareng sama bintang tamu kita hari ya, Kak. Ya, narasumber. Ya. Kita panggilkan si ahli di bidang selingkuh, si paling selingkuh atau diselingkuhi, the Godmother, Ari. Arin siapa namanya Arin? Arini. Oh, Arini. Ini temannya Esa juga. Ya gitu. Oh gitu. Lagi. Ya, gue sama Arin satu kampus. Yoi. Teman kuliah. Arin, perkenalan dulu aja Arinnya sendiri. Iya, silakan Arin. Oh iya, gue Arini, teman kampusnya Esa. Agak nyesel sih sebenarnya temenan sama Esa, tapi nggak apa-apa. Banyak yang ngomong sih emang. Ini orang-orang di sini semua nyesel kawanan sama gue. Jadi mulai sekarang kalau ditelepon takut, anjing nih orang kenapa nelfon nih? Iya, betul gitu. Arin umur berapa? Oh iya, gue umur berapa ya? 27. Status? 27. Nggak jelas. Itu Geser. Status nggak jelas? Oh, kok nggak jelas nih status, Rin? nggak, baru apa ya? Status gue ya single. Oh, gue Gitu pikir aja. mahasiswa statusnya. Oh iya bener. Padahal nggak ke situ tadi ya. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Thank you loh for sharingnya. Thank you for sharing. Iya. Oh, nggak jelas ya tadi ya. Ya kita ke plan kita dulu aja ya, kita baru bahas yang lain ya. Arin dulu yang bacain deh nih. Oke. Nih Rin, dibacain aja namanya dari siapa? Dari Jatiwayu Ningtyas 8337. Alasan orang selingkuh nggak bisa dibenarkan sih kalau menurutku. Kalau kita sudah nggak merasa cocok dengan pasangan, komunikasi dengan pasangan, ada baiknya jangan menormalkan perselingkuhan. Hihi. Mantap. Alasan Bener. Ya alasannya nggak bisa dibenarkan. Apapun itu alasannya nggak pernah dibenarkan. Ya. Jadi dia memberikan kayak solusi. Harusnya kalau emang udah merasa nggak cocok, udah ngerasa komunikasi nggak bisa dijaga, ya mendingan udahin dulu, baru lo ke jenjang selanjutnya. Ke jenjang selanjutnya, gue jadi nikah. Maksudnya ganti yang baru. Iya betul. Setuju kalian? Setuju gue. Tapi kan kadang perselingkuhan emang datangnya bukan setelah hubungan usai, makanya ada perselingkuhan. Tapi pasti berarti ada kayak something yang konflik atau yang kurang kan? Gitu di pasangannya kah atau di situasinya kah, makanya dia selingkuh. Maksudnya kalau misalnya lu
fine-fine aja sama pasangan lo dan lo happy-happy aja, kayaknya nggak selingkuh sih. Oke. Ya, Betul. Iya sih. Godmother banget. Godmother ya. Expertise. Pas. Oh gitu Rin. Menurut gue gitu. Lo baca komen kedua atau ada yang masih mau dibahas dari komen Aman. Jadi lebih baik dikomunikasikan. Oke, kita lanjut ke komen kedua ya dari Yesi Novi Yuningsih 1324. Waktu SMA, cowokku selingkuh sama sahabatku. Ganti lagi sama teman SMP-ku. Setelah itu selingkuh lagi sama teman sahabat kuliahku. Dan aku diem aja pura-pura nggak tahu. Hahaha, hebat kan? Oh, itu sakit banget ya hahahanya. Gue nggak ngerti. Jadi doyan. Nggak, maksud gue waktu SMA waktu di SMA cowoknya selingkuh sama sahabatnya. Iya, jadi ya. Terus ganti lagi sama teman SMP-nya tuh gimana? Berarti dia pacaran sama anak junior. Gitu sih. Oh, gue kira dia SMP dia diselingkuhin, SMA dia diselingkuhin, kuliah dia diselingkuhin. Bandling jadinya. Enggak, soalnya gini, awalnya nih waktu SMA. Oh iya benar Kevin. Iya kan? Iya. Oh. Iya, jadi dia selingkuh, dia punya cowok, dia selingkuh sama sahabatnya nih, sahabat yang recentnya berarti, ya kan? Terus habis itu udah sama sahabatnya, dia selingkuh lagi sama teman SMP-nya. Teman SMP-nya. Teman SMP, habis itu dia selingkuh lagi sama teman kuliahnya. Wow. Gak ada otak. Messi itu main hat-trick. Gak ada otak. Dicobain semua ya. Tinggal SD yang belum. Temen SD sama temen TK ya? Iya benar. Wah iya gokil. Wah goblok banget. Kayaknya emang ngincer sih. Dia lagi main ke rumah ceweknya, terus buka foto album. Iya. Oh, ini temen SD-nya, oh ini temen SMP-nya. Jadi dia telusuri dari sana, diincer anjing. Jadi sebenarnya kira-kira nih si cewek ini berarti udah nggak, tapi dia bertahan berarti kan? Oh, waktu SMA. Iya kan? Tapi ini kok udah ngomongin sahabat kuliah ya? Nah ketika kuliah, Oh, berarti dia udah kuliah kali ya? iya pas ketika dia udah kuliah iya. selingkuh lagi. Maksud gue berarti kan secara nggak langsung kalau yang gue tangkap dari komentar dia tetap mempertahankan hubungan sama cowok ini terus-terusan. Iya. Sampai diselingkuhin berapa kali itu? Berarti SMA, Iya. SMP, kuliah. 3 kali Minimal diselingkuhin. 3 lah ya. 3 kali diselingkuhin loh dan dia masih bertahan. Ya mungkin positif thinkingnya cowoknya pengen tahu lebih baik tentang ceweknya gitu. Waktu SMP dia gimana ceweknya, SMA dia gimana Niatnya ceweknya. ya. Niat kan? awalnya kayak pengen cari Jadi tahu sama diselingkuhin dulu kawan-kawan. nih. Iya. Biasanya kan awalnya dari sharing ya. Iya, sharing. Oh gitu Rin. Iya, gue nggak tahu. Berarti kenapa? Nggak, tadi kira-kira? kan gua ini kan berarti kan dia bertahan selama itu dan Iya. sering diselingkuhi. Iya. Itu kan kok bisa ya? Kenapa Iya. kenapa betah gitu loh? Iya, Lu betul. udah tahu kelakuannya kayak gitu, tapi lu masih mau menjalani. Berarti kan mentalnya bajak banget atau si cowoknya mungkin Ceweknya nggak berani ngomong. Bisa Atau juga. mungkin dia kemauannya besar maksud gua gitu. Waduh. Dia Iya, kemauannya tuh besar banget gitu loh untuk bersama gitu loh si cowoknya itu ke ceweknya. Jadi ceweknya tuh kayak ya oke lah nggak apa-apa gitu. Oke. Siap. Jawabannya cukup sih itu. Ya oke selanjutnya. bentar boleh gak sih kita meresapi dulu momen barusan? Kita meresapi bareng Yesi. Yesi kenapa? Yesi yang tadi. Ya yes ya. Beda konteks tapi. Tapi dia terlalu banyak diselingkuhin. Nah sih, tapi menurut ya gua kayak, buat lo tadi siapa namanya Yesi Yesi. ya si Yesi Novi Yuningsih 1324 ya udahlah lo sortir lagi lah kalau cari cowok lah. Iya. masih banyak cowok yang hatinya lebih besar. Thank you Lorin. Masih banyak hatinya yang lebih besar dan lebih besar lainnya ya. Masih banyak jomblo-jomblo di luar sana. Dari Rachel Intan 122. Coba bang kalau dari pandangan laki-laki, kenapa kalau bosen udah nggak sependapat, beda keyakinan dan lain-lain malah selingkuh? Kenapa nggak udahin dulu baru cari yang baru? Sakit kan bang hati anak orang. Alasannya kenapa gitu gak diudahin dulu baru cari yang baru? Emang gak capek ya selingkuh? Harus umpet-umpet, bagi waktu, DLL. Sedih. Gua kayaknya dia ngetik sambil kayak gitu. Maksudnya gitu loh, kayaknya gua ngeresapinya gitu sih. Oke. Karena ini orang berarti dia mungkin pernah punya pengalaman, makanya sampai sepenasaran itu. Gitu kan. Iya. Kenapa Til? Dari sudut pandang laki-laki diminta itu. Kenapa? Lu dong, kan lu yang baca. Iya, makanya karena gue yang baca, lo yang jawab. Enggak, lu aja dulu jawab. Oke, kalau bosan udah semerapat, kenapa nggak diudahin dulu baru yang baru? Arin nggak usah jawab berarti, kan pandangan laki-laki kan? Ya.
Ya itulah kehidupan. Jejak digital. Susah kan lu jawab ini kan? Nggak relate gue soalnya. Weh. Ganti topik yuk. Lihat kita out premierin. Apaan? Lu mau kemana? Pengen kencing. Lah, gak ada weh. Kabur. Sumpah gue pengen kencing. Gak bisa ini gimana? Pandangan ya, pandangan. Kenapa nggak diudahin dulu kalau emang nggak cocok? Kenapa harus selingkuh gitu kan? Kenapa komennya lo yang gitu sih? Kenapa ya Nyet ya? Pandangan. Gue boleh komentar gak sih? Boleh. Dari sudut pandang lo. Mungkin dia takut kali, kayak dia pengen cari yang baru tapi dia nggak yakin gitu loh. Berarti takut ngelepas yang lama tapi pengen yang baru sebenarnya. Iya gitu. Karena maksud gue sebrengsek-brengseknya orang pasti dia punya ada apa ya, sayangnya sama satu orang gitu loh. Tapi orang ini tuh ngeselin gitu loh, kayak nggak bisa nih gue sama dia tapi gue sayang kayak gitu. Iya makanya sih. akhirnya dia masuk selingkuh. akal sih, masuk Mungkin. akal. Tapi Love hate. Iya, betul, love hate relationship kayak gitu. lah kalau gitu bukannya berarti enggak deh. Atau dia mau kayak misalnya lu punya motor, ya kan? Gue jadi kayak orang yang begitu. Iya juga. Lu gitu. Gue punya pemikiran, punya mobil. Gue punya pemikiran. Tapi menurut gue nggak gitu nyet. Lu punya motor. Lu punya motor, lu pengen beli motor baru kan? Lu jual motor lu dulu atau lu beli Tai! motor baru lu jual? Aduh, Iya, aduh. punya motor mending Lu pasti beli motor baru dulu kan? Baru tergantung lu jual orangnya, motor lu. nggak sih? Atau HP deh, HP. HP. Bisa nggak lu kayak lu jual HP lu dulu, lu baru lu beli Iya yang benar, baru? benar. Lu Enggak, butuhkan kan? itu Pasti kebutuhan. lu beli dulu yang baru. Oh, berarti lebih ke kebutuhan ya? Iya, kayak gitu Kebutuhan mungkin. sehari-hari udah terbiasa. Jadi dia takut kosong. Iya, dia takut kosong bener. Oh. Terus dia kayak, oh gue tertarik nih sama nih orang, tapi gue nggak yakin dia apa ya, dia bakal jadi lebih baik gitu, orang yang lebih baik sama yang sebelumnya gitu kan. Jadi akhirnya dia selingkuh dulu mungkin gitu. Untung ada bintang tamu ya. Oh. Lu sebenarnya tadi kayak aduh gimana ya? Nggak Kagak, tahu, ini yang menurut tadi sudut aman pandang nih. laki-laki loh, tapi yang Iya, jawab kita belum perempuan. jawab gitu kan. Akhirnya Iya, kalau makanya. menurut retreat. Retweet. Oh, retreat. Oh, sekarang retreat. Retreat. Iya. Iya. Tai diefekin lagi di mandi. Alasan kenapa nggak diudahin dulu dari sudut pandang cowok? Ya tergantung orangnya sih sebenarnya. Ada kok orang-orang yang memang punya prinsip mungkin kita katakannya kayak ya udah emang udah nggak cocok ya gue selesain dulu aja. Abis itu mungkin gue melajang dulu nggak apa-apa. Ada temen lo yang pernah cerita kayak gitu kan? Kayaknya itu gue deh kalau gitu. Ih, klarifikasi sendiri. Ya kan udahin dulu kan. Oh, iya. Nggak jangan blunder. Blunder kan? Blunder. Hilaf lah pastilah. Hilaf. Iya nggak ada influence ya. Emang ini. Kalau diudahin dulu nggak selingkuh. Kalau diudahin dulu nggak selingkuh ya? Gila, susah banget nih. Kayak ujian ya? Bukan kayak ujian, takut salah aja. Atau gini, mungkin ya, tapi bisa jadi salah. Gue nggak tahu ini. Mungkin ada seseorang yang butuh kenyamanan banyak. Mungkin, tapi kenyamanannya bukan dalam satu bentuk hal yang sama. Misalkan dia menemukan kenyamanan di satu orang tentang misal sifatnya ya misal sifatnya misalkan kayak dia menemukan Jangan dibawa personal. ini gue mau mencari di luar gua makanya. Iya. Susah ya?
Iya, maksud gue gini loh. Nih coba kita dari air. Coba kita saling support coba ya. Support. Nih, misalkan gini, ada satu cewek dari sudut pandang cowok kan, ada satu cewek. Nih cewek asik banget dalam artian nyambung secara selera kalau ngobrol, ya kan. Nah, terus ada cewek lain yang nggak punya ini tapi punya yang hal yang lain yang bikin dia nyaman juga. Akhirnya lu diantara dua pilihan, gue mau nentuin yang mana. Mungkin, ya kan? Ya salah karena tidak bisa memutuskan sebelumnya. Salah. Iya. Salah. Saling support, iya. Otak gua nggak nyampe. Lu dari part 1 lu nahan-nahan mulu, defense. Gua nggak nahan-nahan. Gue kayak begini karena ada alasannya. Oh, alasannya apa? Ada. Oh, alasannya apa? Ya, terakhir deh. Nggak, soalnya ditanya di skrip, lu kenapa nahan-nahan di part 1? Belum, bentar aja. Oh iya. Arin dulu, bentar. Ya mudah-mudahan bisa ada isinya yang omongan barusan sih, jawaban barusan. Harusnya. Cuman kalau egois, ingin memiliki keduanya. Lu kok nyerang sih? Enggak, gue nggak nyerang. Dari sisi laki-laki, mas gue. Kalau dari sisi perempuan tuh ada gitu juga nggak sih? Maksudnya cewek ngerasa kayak gitu? Iya, lu butuh sosok laki-laki lain nggak? Sebenarnya sih secara manusiawi menurut gue semua pasti ngerasa kayak gitu ya nggak sih? Enggak, tapi kan sometimes kan mungkin ada beberapa manusia lah yang membenarkan, ibaratnya kayak, bukan membenarkan kayak kalau cewek mah satu aja udah cukup gitu. Tapi ada juga nggak yang dua yang kayak pengen memiliki keduanya gitu? Atau ketiganya, atau keempatnya. Maaf, itu di-delete ya. Enggak, itu bagus, nggak usah di-delete. Jangan goblok. Ya udah sih. Jangan, nanti saya salah lagi. Di kolom komentar ada yang ngomong, Kevin tuh asik banget. Udah, ini kasihkan lu, Til. Jangan ya. Gas. Pede gue. Anjing. Iya, Rin. Oh ya, oke. Sebagai lu yang katanya sering selingkuh kan? Enggak. Enggak. Itu gue dengar dari siapa Itu ya? bukan selingkuh, itu pemain cadangan. Oh, spare part bahasa lu tahun kemarin ya. Oke. Ini lu mau Enggak. kalau Arin di sini mau ngomongin selingkuh apa diselingkuhin berarti? Dua-duanya. Oke, keren banget. Ada 2 pengalaman. Iya, Rin. Oke, yang tadi jawaban yang tadi dulu deh. Apa dulu? Oh Ya, iya, kalau ya. cewek tuh menurut gue sih sebenarnya sama aja kayak cowok gitu. Maksudnya balik lagi ke personality orangnya nggak sih Iya. gitu loh. Pada Kayak akhirnya cowok gitu. pun ada kok yang dia cukup dengan satu orang gitu. Cewek pun ada kayak gitu. Cuma bedanya kalau cewek tuh nggak terlalu diliatin banget gitu loh. Karena menurut gue kayak stereotype di Indo juga kayak cowoknya banyak itu kesannya buruk banget kan. Iya. Tapi kalau ceweknya banyak itu kayak fine gitu loh. Malah kayak, wih lu keren banget lu, cewek lu banyak gitu. Kenapa gue nggak ngerti sih? Iya, yang ada yang suka Kenapa malah. tuh cowok-cowok? Kenapa kayak gitu? Iya, kayak ada yang suka ngomong kayak lagi deketin ini, padahal punya pacar gitu kan. Iya. Kayak lagi deket di tongkrongan gitu kan. Iya. Jadi Kalau hal yang cowok- membanggakan gitu ya iya, menurut. benar. Iya. Sedangkan kalau cewek tuh malah jadi aib gitu loh Iya, kayak. mendingan kalau emang gue selingkuh gue diem-diem aja gitu ya. Iya gitu. Padahal sebenarnya sama aja sih menurut gua. Kenapa kalau cewek dia misalkan punya cowok lebih dari satu itu kesannya buruk, aib gitu kan, bla bla bla. Kalau cowok punya cewek banyak itu malah jadi something yang membanggakan gitu loh. Gue nggak tahu ya kalau misalkan tergantung orangnya. Pokoknya ini kita berbicara semua tergantung orangnya. Tergantung ya kan? orangnya. Iya. Mungkin kalau misalnya dari sudut pandang itu orang mungkin dia merasa jadi kayak kalau di tongkrongan mungkin kayak Don Juan kali ya, kayak gua spare part gue banyak nih gitu kan kalau pinjam bahasanya Arin gitu kan. Terus yang teman-temannya mungkin kayak, "Ih anjing keren lo" gitu kan. Mungkin dari hal-hal kecil gitu yang membentuk Mustang nyala. Mustang sebelah. Nggak flexing kan? baru mau gua ya. Lupa tadi gua ngomong apa. Ya. Yang membentuk. Iya, yang membentuk jadi hal yang dinormalisasi. Gua nggak mau berbicara dari sudut pandang gua pribadi ya. Ini maksud gua coba menerka aja gitu loh. Iya. Bahwa itu menjadi sebuah hal yang membanggakan kali. Padahal ya itu aib bener gitu kan. Tapi ada aja lah namanya anak muda butuh pembuktian, gue laki banget gitu kan. Banyak yang bisa gue deketin, banyak yang suka sama gue. Kali yang iya gue laku gitu kan, yang akhirnya
dia jadi seperti itu dan itu jadi tersebar di tongkrongan gitu kali sih. Iya, tapi pasti ada alasannya juga sometimes. Kenapa dia bisa jadi seperti itu? Iya. Ya itu mah lebih ke akarnya lagi kan. Makanya kita kalau itu kita batasin dengan ya itu tergantung orangnya kalau yang itunya. Tapi kan kenapa jadi sebuah hal yang baik-baik saja ketika laki-laki, tapi kenapa tidak begitu juga dengan perempuan gitu kan? Ya mungkin karena perempuan juga diskusinya nggak soal itu kali. Kalau misalnya lagi nongkrong. Iya kali ya. Cewek sama cewek ngomong, gue lagi selingkuh nih sama ini gitu. Enggak sih. Enggak kan? Enggak sih. Ketahuan aja tiba-tiba gitu ya? Iya mungkin. Iya sih, gue nggak tahu sih, tapi kayaknya enggak. Gimana sih Rin? Iya, maksud gue nggak tahu sih, maksudnya itu bukan cowok juga enggak, kalau nongkrong kita ngomongin konspirasi kan? Iya. Iya bener. Iya. Random banget ya kalau cowok-cowok. Iya. Cewek-cewek kayaknya lebih ngomongin orang sih. Nggak sih, itu toxic. Cowok itu lebih cewek daripada cewek. Lebih remes ya. Lebih remes. Bigos. Kayak kita doang deh. Kayak gitu. Dandan sih laki, tapi kalau di mau apa gitu ya. Iya, enggak mulutnya kita kan lebih lancip mulut daripada perempuan. Ini makin nggak jelas. Kita lanjut kali ya. Lanjut aja kali ya. Tadi sudah cukup kayak jawabannya. Oke, ini balik kita ke ini Arin lagi. Selingkuh hanya untuk orang lemah. Wih deh. Ini gini doang isinya. Ya, selingkuh hanya untuk orang lemah. Bisa jadi sih, gak kuat iman berarti kan. Gak kuat iman terlalu berat. Tidak bisa menahan hasrat. Iya, tidak berpendirian. Iya, tidak berpendirian. Berkomitmen. Oke, lanjut ya. Enggak, lo belum nanggepin. Nih, gue langsung komen kelas selanjutnya ya. Mending selingkuh nggak sih? Ini dari Marlena Hermawan. Mending selingkuh nggak sih? Karena diselingkuhin itu bikin kesel, berasa harga diri diinjak-injak. Yes. Apa? Iya, nggak apa-apa. Iya. Jangan minta cut ya. Jangan minta cut loh. Yes. Of course. Tapi kan dengan dia selingkuh, dia berarti nginjak-injak harga diri orang dong. Jawab, Tio. Jawab. Lo jawab tuh. Kok iya sih gue ya? Tolol, kakak itu di-cut. Enggak. Lu tuh asik banget, Tio. Kagak. Gue tuh jawab bukan di depannya. Gue jawab yang di belakangnya. Karena diselingkuhin itu bikin kesel, berasa harga diri diinjak. Tapi gue tidak menjawab mending selingkuh nggak sih? Yes, nggak gitu. Ya penonton kita pinter kok, iya. Gue nggak menjawab yang iya, penonton pada pinter, udah ya tahu jawaban lo yang itu. Gue pernah soalnya. Apa? Udah. Kayak mana? Pernah selingkuh? Enggak, gue pernah diselingkuhin. Oke. Sorry. Ya kan gue nanya, gue kan nggak tahu. Gue izin ke toilet deh. Gue kan nggak tahu. Kita pengen membahayakan dia, kita yang berbahaya lagi, kita yang dibahayakan lagi ya. Aduh. Masa pada ketawa-tawa lo semua kemarin Emang juga. Cowok itu selalu salah. Iya, mau apapun yang terjadi. Jadi mending selingkuh ya? Dibanding Enggak juga sih. Enggak ada jawabannya deh. Ya kita keep jawaban yang tadi aja. Kalau lu gimana, Rin? Better nggak dua-duanya sih. Iya, maksud gue itu. Kan gue bilang ada sebabnya. Enggak, Kevin tuh dia tuh arahnya tuh mau ke sana tapi nggak bisa menyampaikannya gitu loh. Gila udah nemu, oh iya nih bener nih yang ini nih maksudnya gitu kan. Gue support lo, tenang aja. Tapi yang tadi jangan di-cut. Jangan dong weh. Gitu. Mendingan nggak dua-duanya ya, karena itu dua-duanya bukan pilihan yang baik. Yeah. Tapi lo melakukan kan? Karena gue diselingkuhin. Apakah sebuah pembenaran begitu? Enggak sih. Enggak sih, cuman kayak di saat lu diselingkuhin, lu sayang sama orang, lu diselingkuhin gitu kan. Terus udah gitu, lu otomatis kayak mempertanyakan diri lo sendiri gitu loh, kayak apa sih lu kurang apa gitu. Iya, kayak gitu loh. Sampai akhirnya hubungan lo tuh, maksud gue, lu sesayang-sayangnya apapun kalau misalnya udah ada problem kayak gitu, itu nggak akan pernah sama lagi ya nggak sih? Jadi lebih kemaksain aja, udah kepalang lama pacarannya, terbiasa. udah kepalang sayang, terbiasa, kayak gitu ya nggak sih Pak? Terbiasa ya? Bleh, terbiasa. Iya,
sampai akhirnya sesuatu yang dipaksa itu tuh udah nggak bisa lagi gitu loh. Iya. Jadi akhirnya ya ada orang yang datang, ya udah gue terima gitu. Tapi itu berarti sebuah pembalasan dari lu atau enggak? Pembalasan juga, ya bisa dibilang pembalasan, bisa dibilang juga kayak. Lu merasa puas ketika itu terjadi? Enggak sih. Apa? Jadinya apa? Kalau nggak puas berarti menyesal. Ngerasa bersalah, tapi ya itu dia belum mungkin dapat karma. kali. Kan dia kan diselingkuhin dulu. Kan gue karmanya dia. Dia karmanya si cowok itu. Oh iya. Gitu. Berarti lu diselingkuhin dulu baru lu selingkuh? Iya. Gua Tapi kok jadi hobi sampai sekarang, Rin? nggak gitu, bro. Nggak gitu. Gue tuh sebenarnya nggak selingkuh tau. Orang selingkuh itu kalau misalnya lu punya pacar ya kan? Iya kan? Apa gue punya pacar? Enggak kan? Tapi kalau misalnya deket sama ya 1, 2, 3 gitu kan nggak apa-apa. Namanya juga kan lagi seleksi alam. Yang kita tahu berarti nggak cuma 2. 1, 2, ada 3. 2, 3, 4, apa? sayang semuanya gitu. Yang tadi lu 1, 2, 3, 4. Yang mana sih? Yang mana? Oh, gue kira 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh, goblok. Tolol anjing. Berarti kalau lu imbas karena selingkuhi, makanya lu mencoba untuk selingkuh. Iya, terus secara nggak langsung karena gue beberapa kali diselingkuhin, jadi akhirnya gue secara nggak langsung menormalisasi itu. Ini bukan untuk dicontoh, gitu, tapi itu terjadi. Ya, ini pengalaman ya. Iya, pengalaman. Gue yakin juga ada yang pernah ngalamin juga sih yang kayak gitu. Ya kita lanjut aja. Ya lu kenapa ya? Lu kenapa? Kagak udah. Tuh kan cuman gue tapi nggak mau ngejelasin. Ini ada nih komen menarik nih. Yang terakhir nih. Ini ada nih yang menarik nih. Kevin kayak hati-hati banget. Bukan yang itu, yang ada lagi nih. Bukan. Sorry. Nih yang ini nih. Awal ceweknya selingkuhan gua. Gua diselingkuhin sama selingkuhan gua. Gimana sih? Gitu. Dia selingkuh. Kata dia gitu. Gimana sih? Awal ceweknya selingkuhan gua. Gua diselingkuhin sama selingkuhan gua. Gua masih nggak ngerti loh. Ada yang bisa jelasin ke gua nggak? Dia selingkuh. Awal ceweknya selingkuhan gue. Berarti gimana konteksnya nih? Dia selingkuh sama orang. Itu kan cowok. Cowok kayaknya. Ini Yuda anjing. Ini Yuda anjing. Bangsat ini Yuda anjing. Iya nih Yuda anjing. Yuda Apriandana bangsat. Anjing. Satu lagi nih terakhir ya. Dari yang TikTok nih. Selingkuh itu nggak salah. Yang salah itu nggak bisa nafkahin maksimal tapi so selingkuh. Dari Pratiwi Sipayung. Berat banget. Nggak bisa nafkahi maksimal tapi so selingkuh. Maaf. Aduh. Salah satu inspirasi gua. Enggak, berarti dia membenarkan kalau misalkan ada orang kaya selingkuh gitu maksudnya. Orang yang bisa menafkahi tapi selingkuh berarti dibenarkan dong sama dia. Secara nggak langsung ya. Iya kan? Maksud gua nih orang ini komentar tuh karena lagi emosi atau gimana gitu loh pada akhirnya. Mungkin lebih kepada ini kali ya. Misalnya si istri udah capek sama si suami yang sebenarnya si istri udah tahu si suaminya tukang selingkuh. Jadi mau kayak istrinya juga selingkuh sebenarnya, cuman tetap membenarkan kayak keadaan kayak lu yang selingkuh duluan, tapi kenapa lu nggak bisa nafkain gue sampai maksimal gitu, ngerti nggak? Kalau lu mau selingkuh ya silakan, tapi lu tetap nafkain gue. Kalau lu nggak bisa nafkain gue maksimal ya lu cerain gue, gitu mungkin. Atau mungkin dia punya mindset kayak ya lu nggak apa-apa selingkuh, yang penting lu ngasih gue duit. Kalau misalnya lu nggak ngasih gue duit, lu nggak usah macam-macam. Iya, mungkin kayak gitu kali. Bisa juga. Padahal uang itu bukan segalanya. Tapi dia bisa mendalami materi yang barusan loh. Sampai bisa punya sudut pandang kayak gitu, itu dari berdasarkan pengetahuan lo tuh luas berarti, Til. Soal cuman segitu aja. Lu mempelajari antropologi manusia gitu-gitu kan. Ya kan, psikologi gitu. Makanya lu bisa. Iya, salah satu contohnya kan ada juga di Indonesia mah orang kayak gitu. Ini juga yang komen orang Indonesia. Iya sih. Iya, dia pakai bahasa Indonesia kok. Iya. Betul. Gitu. Ya gue nggak nyebut nama deh. Lawyer. Tip. Gue nggak tahu ceritanya. Tapi sebenarnya banyak kayak gitu. Banyak sih. Banyak ya maksudnya kayak yang kelihatan banget kan itu. Iya. Cuman nggak semua orang juga ngebenerin itu sih, ya nggak sih? Iya. Oke. Ya intinya jangan selingkuh guys. Sesekali nggak apa-apa lah.
Bisa diem. Jangan minta cut lo ya. Oh iya, cut enggak. Misalnya lo tahu pasangan lo selingkuh, terus gimana lo menyikapinya? Marah, murka, peperangan. Manusiawi lah ya. Iyalah, nggak ada yang kayak aku selingkuh, oh ya udah sayang nggak apa-apa. Kayaknya cuma temen kita satu doang sih kayak gitu. Kecuali Apa ya? Ada pokoknya teman kita yang hatinya terlalu besar dia. Ini ikrip banget nih kita nih sama Yodis nih. Siapa? Iya nggak? Itu berjiwa besar apa? Dewasa banget bro orangnya, gila. Jadi dia dikasih tahu nih sama pasangannya, gue selingkuh. Terus dia ngomong, ya udah. Nangis sih, sedih. Gue nggak tahu ya nangis enggak sih? Enggak ya? sedih. Cuman dia nggak yang berantem, nggak yang pukul-pukulan. Ih, mecah-mecahin barang. Ya tapi kan mecahin barang mah nggak apa-apa lah. Yang penting nggak yang jebak. Oh iya, dia gentle marah. Gentle banget. Duduk bareng, ngobrol. Kalau dia pun mau ngancurin sesuatu, dia ngancurin barang sekitarnya. Dia nggak main fisik ke orangnya. Ke teman. Entah ke ceweknya, cowoknya. Itu bagus itu. Gitu. Ya intinya ya lu pasti butuh klarifikasi lah. Klarifikasi betul. Kenapa gitu. Kurang gua apa sih gitu, kalau kata orang. Banyak. Atau ada yang ini apa? Atau ada yang emang komitmen dari awal. Open relationship ya. Ada orang-orang yang ada juga ya. Berarti hitungannya nggak selingkuh dong itu kalau nggak selingkuh, nah itu kalau bener misalkan kan? komitmen dari awal berarti ya. Iya, karena lu kan cuma kayak TTM gitu. Teman tapi makan teman. Teman tapi makan teman. TTMT. Apa? Ketika lu kan lu bilang lu pernah diselingkuhin kan? Nah sekarang saat lu cerita deh nih, biar lu image lu bagus, lu gimana kalau pas Janganlah, nggak usah, nggak apa-apa. Sakit lah. Apa nih? Iya karena waktu itu gue lu mengetahui dari apa nih? Ketahuan nih pasangan lu selingkuh tuh dari mana? Lu ngegapinnya dari apa? Lu mancing gue ya? Kagak, ini kan kita ngebahas rasa diselingkuhin. Ya kan rasa diselingkuhin tuh nggak enak gitu. Nggak, pokoknya kalau yang gue rangkum ya intinya gue berusaha untuk fokus dalam beberapa tahun sama dia, terus udah pakai kacamata kuda, tapi ternyata dia berpaling gitu. Oke. Gitu. Kurang apa lo emang? Kalau lu waktu itu balik lagi, lu ngerasa lu apa kurang yang lu kasih? Mungkin dari segi umur. Kurang tua. Bukan kalau umur. Kurang muda. Kalau sekarang lebih kelihatan lagi. Ya ibaratnya maksudnya inilah ingin explore. Ingin explore lebih jauh. Mungkin nggak mau karena masih ini kan dengan masih, kondisi yang mungkin dengan adanya kondisi yang menekan. Ya hal-hal yang wajar terjadi lah ketika lo disakiti karena masih kecewa nggak sih? Iya. Ya sih. Kapan sih seseorang itu bisa dikatakan selingkuh? Cil. Kapan? Tanyain Karin, betul. Oh, kapan gua. Kapan? Menurut gue sih di saat lo berhubungan sama orang, maksudnya itu kayak entah itu chat, ketemu atau yang lebih dari itu, dimana intentionnya itu udah bukan cuman teman doang gitu loh. Boundariesnya apa berarti? Ya mungkin. Maksud gue parameternya. Kayak gini nih, misalnya cowok, lu temenan sama cewek, lu nggak mungkin dong nanya lagi apa, udah makan belum, ya ngasih good night, kayak gitu-gitu itu udah fix selingkuh dong, ya ngasih. Atau kayak besok kemana, jalan yuk. Ya karena ketika ada lelaki atau perempuan tidak sepenasaran itu kalau cuma konteksnya berteman. Betul. Males nggak sih? Lu kalau misalnya berteman emang lu ada kayak lu temenan nih lagi apa? Udah makan belum? Nggak mungkin kan?
Jadi parameternya dari lu tuh itu. Kalau memang udah seintensif itu berarti ya? Iya benar. Maksudnya lu pasti ya bullshit lo, lu nggak ngerasain kalau orang itu ngedeketin lo, ya nggak sih? Tapi gini deh, misalkan posisikan ini di luar apa yang ada ya. Kita posisikan diri kita sebagai sosok yang sedang gue ceritakan. Gitu. Lo pada punya pasangan nih, misal gitu ya. Tapi lu ketemu entah di tempat kerja atau di coffee shop atau dimanapun gitu. Kenalan sama niat awalnya berteman aja, tapi lu menemukan kayak sesuatu yang ini orang menarik. Asik ya, nyaman, menarik gitu. Lu sekuat itu nggak untuk menahan bahwa kayak gue udah punya pasangan gitu loh? Harusnya iya dong. Harusnya. Nah tapi kan yang gue tanya bukan harusnya. Lu nanya gue. Lo dulu. Tapi nanti gue nanya lo boleh nggak? Nggak boleh. Oke. Tapi maksud gue biasanya dari situ kan mulainya. Lu tertarik, iya kan misalkan lu ini belum selingkuh nih, baru cuma sekedar kenal. Gitu kan, entah ketemu di festival musik mana, gitu-gitu. Nah terus, orang asik juga nih gitu kan. Awalnya cuman kayak berteman. Terus, tapi lu menemukan kenyamanan lain gitu loh. Pengen ketemu lagi. Kok gue mulai ada rasa rindu gitu kan. Oke. Menurut gue sih harusnya enggak. Tapi kalau gue pribadi, di saat gue pacaran sama orang dan gue emang serius sama orang ini gitu ya, gue mau nikahin lo gitu atau apa yang benar-benar serius deh gitu, dia nggak macem-macem, ya gue juga nggak akan macem-macem karena mau setertarik apapun gue sama orang itu, gue bakal keinget ya gue sayangnya sama siapa kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya hubungan gue yang ya so-so lah, yang nggak jelas kayak gitu ya, mungkin gue tertarik sih. Berarti tergantung komitmen di awal maksudnya ya. Benar. Kalau memang lu udah ketemu sama seseorang terus lu nyatakan kita serius, itu tidak akan terjadi berarti. Iya harusnya. Karena lu pasti ngerasa bersalah nggak sih, kayak lu misalkan lu paksain lu ketemu sama orang itu gitu, mungkin dia yang tertarik sama lo gitu kan, dia yang ngajakin lu jalan bla bla, akhirnya lu terpancing untuk ikut, tapi lu tuh pasti ada rasa nggak enak gitu, kayak aduh kasihan banget nih pacar gue gitu loh, dia pasti sedih kalau tahu gue jalan sama orang kayak gitu. Berarti kan ada lo memposisikan diri lo sebagai pasangan lo gitu kan. Iya benar. Kalau gue yang digituin juga nggak enak gitu kan. Tapi kalau pasangan lo ya nggak jelas, terus suka berantem bla bla bla, celahnya gede juga, tuh ya. Iya, karena lu juga nggak bener-bener peduli sama dia, karena lu mikirin kayak ya udahlah pasangan gue juga nggak peduli banget sama gue. Kayak gitu. Menurut gue gitu sih. Karena kan pasti kan dalam hubungan tuh godaan tuh banyak. Iya gitu benar. Kan. Malah gue pernah dengar, maksudnya teman-teman gue kan, ntar gue atur dulu kata-kata gue, ya. Godaan itu kan banyak, maksudnya dalam hubungan pasti ada aja godaan gitu kan. Iya benar. Kadang tuh pasti bingung ya kan, ini godaan tuh harus dihadang apa dicobain gitu kan. Kadang ada orang yang suka cobain godaan gitu kan. Iya. Ngomong apa sih gue? Tapi bener. Emang kadang ada orang yang malah tertantang gitu loh. Walaupun dia nggak tertarik banget sama orang itu, tapi orang itu ngegoda kita jadi kepo gitu, kayak apa sih ini, dia mau apa sih kayak gitu. Terus pernah nggak lo, misalkan cuma sekedar penasaran, misalkan ada orang lawan jenis gitulah ya. Bentar. Buffering. Iya, gini. Lu ketemu, ini lu yang penasaran aja, tapi sekedar rasa penasaran awalnya. Iya nggak sih, lu kalau ketemu sama orang tuh mungkin ada timbul kayak nih orang kayak gimana gitu kan. Dan lu akhirnya penasaran tapi terlalu dalam rasa penasarannya. Yang akhirnya gue jadi kayak terikat, bukan sebuah hubungan, tapi kayak merasa gue pengen jauh lebih dalam gitu. Tertarik lah gitu. Ya itu kan berarti kan salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadi perselingkuhan gitu kan, ketika lu punya pasangan ada hal seperti itu. Iya benar. Berarti memang harus membatasi diri atau gimana? Iyalah. Atau kalau kata orang-orang klisenya kayak maling nggak akan masuk ke rumah kalau kita nggak bukain pintunya kan. Nah. Cuman kadang emang ada yang dijebol ya kan, ada yang kayak. Iya, ada yang Assalamualaikum. Iya benar. Kita kan kaget. Sopan sih kan? ngomongnya Assalamualaikum, tapi kan dengan cara Assalamualaikum. Tiba-tiba kebuka aja ya kan. Bukan kuasa kita gitu.
Ya balik lagi lah ke prinsip orangnya sih. Gue nggak menyalahkan orang yang selingkuh, gue nggak menyalahkan orang yang nggak selingkuh juga. Maksud gue ya, orang shit happens bener. Gitu. Manusiawi tuh. Apa selingkuhnya? Selingkuh tuh manusiawi tuh. Karena lu tuh punya insting kayak pengen dapetin something gitu loh. Kayak lu hidup lu pengen A, B, C, D, F, G ya nggak sih? Sama aja kayak pasangan lu banyak opsi jadi lu bingung. Lu kadang pengen ini, pengen itu. Gue pengen si A tapi si A kurangnya gini. Ya udah kurangnya gue cari ke si B gue cari ke C kayak gitu kan. Manusia tempat kekurangan memang. Iya. Betul. Apalagi kadang ada orang yang emang pengen gitu loh jadi selingkuhan gitu kan. Iya. Oh iya. Kan? Bagus tuh. Iya. Topiknya. Iya kan, orang tuh ada yang pengen jadi selingkuhan, dia tuh malah kayak terbuka banget gitu loh untuk jadi selingkuhannya, malah jadi saling support gitu. Sayang, pacar kamu kesini nggak hari ini, aku boleh kesana nggak, misalnya kan gitu ya kan. Iya. Menarik tuh gitu. selingkuhan. Iya. Kenapa ya? Apa yang bisa membuat orang menjadi seperti itu ya? Entah. Karena niatnya gede. Niatnya gede. Maksudnya Karena tekadnya bulat. Tekadnya bulat. Aduh. Menarik nggak dibahas jauh. Ini ayo kita bahas. Iya. Ya, balik lagi ke orang yang mau. Ya orang yang malah selingkuhan. willing tuh jadi selingkuhan gitu kan. Kenapa ya? Maksudnya dia bisa mencari pasangan yang mungkin Pantas belum buat dia. yang masih single lah gitu bener. ya kan, yang pantas buat dia, yang cocok buat dia, dan terutama single gitu kan. Tapi ternyata ada kan memang yang memilih untuk Jadi merasa selingkuhan. tertantang, adrenalin rush kali. Ada waktunya. Ya bener. Ada waktunya. Iya, Mungkin ada waktunya, tapi nggak ada uangnya. mungkin. Ya, adrenalin rush apa ya? Kayak atau dia pengen membuktikan atau punya rasa kebanggaan mungkin kayak gue bisa ngerebut hati milik yang udah dimiliki orang. Iya. Kepuasan tersendiri mungkin ada kali orang kayak gitu nggak sih? Mungkin. Oh iya ada. Ya kan cuman kayak emang buat justru dia puasnya dengan begitu. Iya. Bahwa berarti gue lebih baik dibanding dia gitu. Gue bisa nyolong elu gitu. Tapi kan dia nggak ngerebut juga. Jadi dia tuh bener-bener jalan tuh ya udah si cowok ini pacaran sama cewek, tapi ada si orang ini nih yang selalu ada gitu loh. Selalu mau jadi selingkuhannya, nggak pernah nuntut untuk jadi pacarnya, nggak pernah mau udahan juga gitu loh. Ada yang kayak gitu, gue juga nggak tahu sih sebenarnya kenapa. Ada yang kayak gitu kan? Nah, Juga ya. mungkin kalau menurut gue kayak karena dia saking nyaman-nyamani cowok atau cewek gitu, jadi akhirnya kayak udah deh nggak apa-apa lu pacaran sama dia, yang penting lu ada waktu buat gue kayak gitu loh. Dan dia juga nggak dapat orang baru yang bisa ngimbangin cowok ini loh, yang gantiin si orang ini, jadi kayak better jadi selingkuhan dia daripada gue sama yang nggak jelas. Atau mungkin dia juga bisa jadi nggak pengen terikat banget. Tapi kalau nggak pengen terikat mah harusnya dia sama yang benar. Nih kan bukan jadi emang sekedar pengen ini si A pengen seneng, jadi si B-nya juga sama mencari kesenangan doang, jadi nge-match gitu loh. Iya benar-benar bisa. Karena kalau dia sama yang jomblo juga nanti jadinya pacaran. Iya. Iya, jadinya baper-baperan. Lo ngomong kayak gini, ini pengalaman teman lo? Iya, pengalaman teman gua. Temen lo namanya Arin ya? Gua dong. Nggak, gua nggak pernah mau jadi selingkuhan orang sih. Ya itu sih. Tapi selingkuh menyenangkan nggak, Rin? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena lo harus ada time managementnya, ada adrenalinnya, ada apa ya, lu kayak kalau misalnya orang pacaran tuh makannya nasi uduk mulu, lu bisa makan nasi uduk, nasi goreng ya kan, bisa makan nasi liwet kayak gitu lah. Nggak, ini nggak benar sih sebenarnya, nggak boleh. Ya tapi Menyenangkan, boleh dicoba sekali. untuk sesaat lah ya. Dan kalau bisa sebelum nikah lah ya. Iya, itu harus dong. Iya. Kalau udah nikah nggak boleh sih. Janji ya. Ini jejak Janji. digital loh. Gue yang berat ya jadinya ya. Ya. Apa yang lo mau tanyain tadi? Iya, gue sering denger gitu
Mungkin ada juga lah yang pernah ngalamin, mungkin ya gue nggak tahu, mungkin nih. Jadi ada orang selingkuh tapi selingkuhannya tidak lebih baik dari pasangannya. Wah itu tuh. Itu nyesek sih. Nyesek di posisi pasangannya kali ya. Pertama udah diselingkuhin. Terus dia nggak lebih, dia masih kayak lu lebih nyesek kalau misalnya diselingkuhin sama orang yang ternyata dia mungkin lebih jelek atau mungkin lebih ya nggak selalu fisikal ya. Iya, yang selalu fisikal. Sifatnya gitu, lebih jelek. Sifatnya lebih jelek gitu kan kayak anjir gitu. Iya. Kurang apa gue? Iya, kadang malah jadi mempertanyakan diri sendiri, emang gue kurang apa sih? Iya, betul, yang ngebedain gue sama dia apa gitu kan. Lebih bad boy dari kita. Iya. Oh gitu. Lebih bad boy. Iya. Duh mikir dulu lagi. Nggak, lebih laki sih. Laki. Iya, lebih laki. Ya kecenderungannya kan kalau misalnya lo emang mau kayak gitu, kenapa nggak cara yang lebih baik aja sih gitu kan? Karena sama aja lo kayak merendahkan pasangan lo jadinya. Kalau nyarinya yang lebih. Jadi dua kali sakit hatinya. Iya. Yang satu lu diselingkuhin, yang satu lu kayak aduh. Ya, lo nyari downgrade gitu anjing gitu kan. Kayak ibaratnya mau sedih tapi kesel. Kenapa sih gitu, emang gue kenapa gitu kan. Bener sih, bener. Ya kalau ada yang ngalamin ya udah. Ya nggak apa-apa. Karena kayak mostly kayak gitu ya. Iya. Karena bisa jadi kan mungkin juga yang sebagai orang yang mau selingkuhannya karena kenapa mau ya, mungkin karena secara sifat juga mungkin downgrade juga gitu, akhirnya mau diajak gitu kan. Mungkin. Tapi gue pernah loh diselingkuhin, pertama downgrade, kedua gue diselingkuhinnya sama sesama jenis ya. Lu lebih mending mana? Lu lebih mending diselingkuhin sama apa ya, cowok lain atau cewek lu selingkuh sama cewek? Lu pernah? Ini yang lagi diceritain. Itu bahas aja di sini lah ya. Seru-seru nih. Lu pernah, Rin? Pernah, dulu banget, udah lama. Tapi lu nggak tahu dia kayak begitu sebenarnya? Nggak tahu gue. Gitu, cuman sampai akhirnya itu kebongkar ya, gue sih kayak oh ya udah. Cuman gue jadi mikir kayak anjir, gagal banget gue jadi cewek. Tidak bisa meluruskan dia. Iya. Sambil ketawa-tawa nggak lu? Ketawa lah. Gitu. Tapi maksud gue Sakit hati juga? sakit hati. Gue sampai nanya gitu ke teman gue kayak ternyata lebih sakit diselingkuhin sama cowok ya daripada sama cewek. Wow, boom. Ya udah cukup sampai situ aja. Emang nggak ada indikasinya sebelum lu pacaran sama Yodis? Gak ada ya, masa gue pacaran sama hombreng sih Cin? Ya maksud gue, lu pas lagi masa pendekatan tuh nggak ada indikasi-indikasi yang terlihat kayak mencerminkan? Enggak sih, mungkin kayaknya dia Umur juga- berapa, Rin? Umur berapa, Rin? Umur 20 lah. 20-an. Pada saat itu? Lah, iya. Pada saat itu? Dianya umur berapa? Sama lah, Sama. sama. Ntar netizennya nge-track nih kan, Arin umur 20 berarti berapa tahun lalu, lihat postingan Instagramnya. Siapa Nggak nih akan pada ada, tahun-tahun nggak akan ada. itu? Umur disamarkan. Tapi itu fenomena. Fenomena anak Sorry, zaman berarti sekarang. dia Mungkin satu dia arah, dua arah? Hah? Satu arah apa dua arah? Wah, gue nggak manusia? tahu deh kalau itu. Mungkin sebenarnya nggak separah itu ya, nggak separah yang lo pikirin. Cuman kayak mungkin Enggak, dia sorry, tapi dikasih- abis itu dia jadian? Enggak lah, Oh, enggak. Tapi maksudnya Tapi selingkuhnya sama dia. iya kayak gitu. Iya. Dan ternyata di Indonesia tuh ada juga loh yang kayak gitu. Banyak Nggak cuman, banget lah. Iya kan? Lu Banyak banget. punya pacar nih, cowok gitu kan. Tiba-tiba diselingkuh sama cowok lagi, cuy. Padahal ceweknya cakep banget malah. Gitu. Cowoknya gue nggak tahu deh. Mungkin tekadnya kuat ya kan. Padahal gue jomblo loh. Mungkin lu harus coba ke cowok sih kalau gitu. Lu nggak Nggak nih. lu nggak homo tapi pacar lu yang homo. Ibaratnya gitu, ngerti nggak? Iya bener. Itu yang terjadi di Arin ya. Itu yang terjadi di Arin tuh. Berat sih itu. Banyak Itu banyak lebih- banyak. Tapi lu Kaget pas sih. saat itu lu ngobrol nggak sama si pasangan lo yang pada saat itu? Ngobrol. Lu kenapa sih anjing gitu? Iya, tapi dia tuh kayak denial gitu loh. Hah? Sampai akhirnya ya udah kita berantem, terus ya udah cukup tahu aja. Gitu. Dan dia pun tidak ya maksudnya denial. Iya, masih sampai sekarang. Tapi ya dia sebenarnya normal aja. Gue Hmm. nggak tahu mungkin dia keasikan kali atau apa atau coba-coba kepo.
Ya kan? Kayak bosan nih gue sama cewek, sama cowok, sabi kali ya. Gue nggak tahu sih. Kayak gitu. Tapi berarti lebih sakit yang kayak gitu dibanding selingkuhin sama yang... Iya tahu sebenarnya, karena aneh gitu loh, nggak. Lu sempet nanya nggak kayak kurang apa sih gue gitu? Lebih ke gue nanya kayak apa yang lu cari sih sebenarnya? Apa yang lu cari? Iya nggak sih? Apa yang lu cari sih? Lu gimana tuh kalau lu? Hah? Kalau posisi kayak gitu gimana? Kewes gua. Iya. Bingung kan? Lebih sakit hati sama cowok kan? Lebih sakit sama cowok. Iya kalau kalau kenapa? Enggak jadi. Nah ini panjang lagi itu. Enggak jadi ya benar. Kok iya ya? Iya kan? Kayak ya udah nggak usah lagi gitu kan. Maksudnya kalau ke gap ya udah nggak usah lagi, tapi karena dia cewek sama cewek itu lebih, gua nggak tahu sih. Ini arah-arah LGBT nih. Iya nih, udah jangan. ya. Cut. Ada pengalaman tadi aja itu. Iya benar dia aja. Iya. Oke, terakhir nih pertanyaan terakhir deh ya. Ya. Kira-kira kalau udah selingkuh apakah bisa berubah Atau enggak? Menurut gua bisa. Tapi susah. Karena ada counternya. Kalau kata orang tuh itu tuh udah menjadi apa ya, kebiasaan katanya. Tapi kan kalau konteksnya kebiasaan bisa dirubah. Iya. Jadi lebih menurut gue apa yang orang ngomongin itu di atas kebiasaan, kayak udah jadi sifat atau watak lah gitu loh. Iya. Banyak orang yang beranggapan bahwa ketika lu selingkuh tuh nggak akan pernah bisa berubah. Gitu. Bener nggak? Iya. Kecuali kalau misalnya ada kayak dia di mana titik kayak capek gitu loh. Iya. Gue capek, kayak lu punya kebiasaan buruk yang selalu lu lakuin sampai akhirnya lu ada di titik lu capek, lu pengen ngerubah hidup lo, termasuk selingkuh itu gitu. Ya, setuju gue. Ya, turning point-nya di sana. Iya, ada turning point-nya di mana dia kayak udah kali ini gue mau serius, selesai gitu. Karena selingkuh tuh capek tau. Iya. Lu tuh ngebohongin diri lo gitu loh, nggak cuma ngebohongin pasangan lo, tapi lu ngebohongin diri lo sendiri gitu loh, kayak lu happy aja gitu, padahal enggak gitu. Ada rasa bersalah lah, menurut gua gitu. Jadi kalau kita sepakat setuju bisa berubah berarti nih atau gimana? Lu bisa berubah menurut lu orang selingkuh? Makanya gue bilang dari part 1 juga gue bilang kan bukan masalah positif negatif, tapi balik lagi ke orangnya sih harusnya. Iya. Nah, kadang mungkin aja ada orang yang mencoba, itu perbuatannya salah tapi sekadar mencoba, akhirnya dari situ salah dan dia belajar. Iya. Bisa jadi ya kan. Tapi itu kalau misalkan dia sendiri yang pengen berubah. Kalau dia disuruh untuk berubah, menurutku nggak bisa sih. Iya. Kayak kamu nggak boleh selingkuh, kamu jangan gini, kamu jangan gitu, menurutku nggak akan bisa sih. Setuju gue. Ya kadang tidak ada ini apa tekanan. Iya benar, harus benar-benar dari diri lo sendiri gitu loh. Iya. Kalau lo ditekan malah ya. Iya lanjut. Under pressure. Pushing down. Only pushing down on you, no matter for. Apa? Closing ya? Oke. Apa resiko selingkuh? Oh ya terakhir ya, resiko selingkuh. Resiko. Ketahuan. Apa resikonya selingkuh? Resiko selingkuh. Menurut gue tuh konsekuensi sih. Maksudnya jadi kayak lu berani berbuat, Berani bertanggung jawab. berani Resiko. bertanggung jawab. Menyakiti sesama. Iya. Karma is real sih menurutku. Iya lagi. Iya. Iya. Menyakiti sesama. Ya, menyakiti orang tuh karmanya bisa disakiti dalam bentuk hal lain juga gitu kan soalnya. Ya jadi sebuah resiko sih. Tapi ya akhirnya itu konsekuensi yang harus ditanggung sama orang yang melakukan. Betul. Iya benar. Jadi nggak usah lah ya. Iya. Lempeng-lempeng aja lah. Iya. Nggak usah klarifikasi dalam infotainment. Nggak usah. Aduh, kok kesana? Jangan. Tapi mungkin jadi sebuah kendaraan jadinya. Sebuah kendaraan apa? Tadi kalau bilang kan klarifikasi kan. Iya. Jadi sebuah kendaraan. Udah. Oke. Thank you guys. Udah ngedengerin obrolan kita bertiga.
Erin, thank you ya. Thank you. Teman-teman Kolek TV, thank you banget. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Ambil baiknya, buang buruknya. Betul. Ya, ini sebenarnya topik yang sangat sensitif soalnya. Sensitif. Jadi jangan terlalu diterima mentah-mentah. Iya. Dipikirkan lagi. Jangan serius-serius lah. Ya, jangan yang terlalu serius juga ditinggal soalnya. Iya benar. Waduh. Ini kan menurut pendapat kita bertiga. Iya kan? Betul tidak? Betul. Jadi nanti tinggal diobrolin lagi aja. Tinggal dipikirkan lagi matang-matang. Iya. Oke. Thank you. Comment, like, subscribe, 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 comment, like, subscribe.